Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita sudah memasuki tema 4, subtema kedua pembelajaran 1, 2, dan 3. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang manfaat globalisasi. Tapi sebelum itu, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa persiapkan juga buku cetak tema 4 dan juga buku LKS tema 4. Apabila nanti ada hal-hal yang penting, silahkan kalian catat ya. Jika sudah siap semua, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran yang berikut ini. Pelajaran yang pertama adalah IPS. Pertama, tentang ASEAN ya. ASEAN adalah organisasi negara-negara Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Kedua, ASEAN didirikan dalam rangka menjalin kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mewujudkan stabilitas di bidang politik di antara negara Asia Tenggara tanpa memandang sistem ekonomi dan politik negara anggotanya. Ketiga, terbentuknya ASEAN dipicu oleh dua faktor yang bergejolak saat itu. Di antaranya yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Keempat, faktor internal yaitu dorongan untuk bersatu memperjuangkan kepentingan bersama sebagai sesama bekas negara jajahan barat. Kelima, faktor eksternal yaitu adanya perang Vietnam dan sikap RRC atau Republik Rakyat Cina yang ingin mendominasi wilayah Asia Tenggara. Keenam, ASEAN didirikan oleh wakil dari 5 negara Asia Tenggara, yaitu diantaranya yang pertama ada Adam Malik dari Indonesia, kedua ada Tun Abdul Razak dari Malaysia, ketiga ada Thanat Khoman dari Thailand, keempat ada S. Rajaratnam dari Singapura, dan yang kelima ada Narcisco Ramos dari Filipina. Ketujuh, berikut ini adalah tujuan didirikannya ASEAN sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan ketertiban hukum. Ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan juga penelitian. Makanya terkadang ada pertukaran pelajar. Kelima, meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, dan jasa, serta meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Yang keenam, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional. Kedelapan, kerjasama di lingkungan ASEAN salah satunya diwujudkan dalam kerjasama di bidang politik. Tadi kan banyak ya kerjasamanya ada di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah di bidang politik. Kesembilan, tujuan kerjasama di bidang politik adalah untuk memajukan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara khususnya ya, dengan meningkatkan kemajuan kawasan. 10. Untuk mengatur hubungan antar negara ASEAN, maka disepakati perjanjian persahabatan dan kerjasama pada KTT ASEAN yang pertama di Bali tahun 1976. 11. Dalam perjanjian tersebut tercantum prinsip-prinsip dasar dalam menjalin hubungan antar negara ASEAN, yaitu yang pertama, saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan hak, integritas, batas wilayah, dan identitas nasional dari semua negara. Kedua, mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas dari campur tangan pihak luar. Ketiga, tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Keempat, penyelesaian perselisihan dengan cara damai atau diplomasi, perjanjian-perjanjian. Kelima,
Tidak menggunakan ancaman atau kekerasan, apalagi perang, sudah tidak boleh ya. Yang keenam, bekerja sama secara aktif satu sama lain antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. 12. Berikut ini beberapa kegiatan yang diselenggarakan ASEAN dalam rangka peningkatan kerjasama antar negara anggota ASEAN. Antara lain yang pertama, mengadakan konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN yang dihadiri para pemimpin negara anggota. Kedua, pembentukan komunitas ASEAN dan komunitas keamanan ASEAN beserta rencana aksinya. Ketiga, pembentukan yayasan ASEAN dalam rangka kegiatan pengembangan sumber daya manusia. Keempat, pada tanggal 6 Januari 2005, para pemimpin ASEAN menyelenggarakan pertemuan khusus pasca gempa bumi dan tsunami. Kelima, kerjasama ASEAN di bidang kejahatan lintas negara tahun 1997 akan dibahas kemudian. Keenam, mengadakan pertemuan ASEAN bulan Desember tahun 1997 di Kuala Lumpur menghasilkan visi ASEAN 2020. 13. Berikut ini beberapa manfaat globalisasi bagi bangsa Indonesia di beberapa bidang. Yang pertama ada bidang ekonomi. Di bidang ekonomi bisa meningkatkan kemampuan berkompetisi dan meningkatkan kualitas produksi dalam negeri untuk menaikkan pendapatan per kapita masyarakat. Kemudian di bidang politik, mampu menegakkan nilai-nilai demokrasi, mempererat hubungan dan meningkatkan keaktifan dalam hubungan internasional demi menuju perdamaian dunia. Yang ketiga, di bidang hukum, peran Indonesia dalam organisasi internasional dan turut meratifikasi perjanjian hukum internasional dalam berbagai masalah. Yang ke-14, bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik antara lain Defense Minister Meeting, kemudian ada pengiriman duta dan konsul, perjanjian ekstradisi ASEAN, perjanjian kawasan bebas nuklir, dan perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. 15. Globalisasi sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. 16. Pengertian kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidup. 17. Kegiatan ekonomi terdiri atas 3 macam. Yang pertama ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. 18. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa serta menambah nilai guna suatu barang dan jasa sehingga bisa dipergunakan. 19. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi, penyaluran. 20. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi suatu nilai guna barang atau jasa. Biasanya kegiatan konsumsi juga disebut juga kegiatan untuk memakai barang, konsumsi memakai barang. 21. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. 22. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. 23. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Nah, kita ini pemakai, pembeli namanya konsumen ya. 24. Jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat antara lain di bidang kegiatan pertanian, perdagangan, perkebunan, peternakan, pertambangan, perindustrian, perikanan, perhutanan, kegiatan jasa, dan masih banyak lagi yang lainnya. Setelah pelajaran IPS, kita lanjut ke pelajaran IPA ya. Pertama, perusahaan listrik negara atau PLN menentukan sewa listrik berdasarkan jumlah energi listrik yang digunakan oleh pemakainya. Kedua, alat untuk mencatat
pemakaian energi listrik dalam waktu 1 bulan adalah kWh meter atau kadang disebut juga MCB yang ada di rumah-rumah kalian ya. Ketiga, dampak dari pemborosan energi diantaranya yaitu terjadinya peningkatan suhu global atau global warming. Keempat, meningkatnya suhu global menyebabkan yang pertama, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim. Yang kedua, lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin. Kelima, berikut ini beberapa cara yang dapat ditempuh dalam usaha menghemat listrik. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, memilih alat listrik yang berdaya rendah. Lampu-lampu hemat energi gitu ya. Yang kedua, menggunakan alat listrik hanya pada saat diperlukan saja. Ketiga, gunakan lampu hemat energi untuk menerangi rumah kalian. Keempat, mengurangi pemakaian alat listrik yang kurang perlu. Kelima, setrika pakaian dalam jumlah banyak sekaligus, jadi jangan sedikit-sedikit. Yang keenam, jika menggunakan pompa air, gunakan seperlunya. Ketujuh, tutup rapat pintu kulkas jika tidak diperlukan. Keenam, borosnya penggunaan konsumsi listrik menyebabkan berkurangnya pasokan listrik, sehingga menyebabkan pemadaman bergilir dan pemasokan listrik tidak bisa tersebar secara merata. 7. Dengan hemat listrik, jumlah pemakaian listrik jadi berkurang, sehingga kekurangan pasokan listrik secara total juga bisa berkurang. Kedelapan, gunakan lampu neon atau LED daripada lampu pijar biasa. Karena lampu neon dan lampu LED membutuhkan daya lebih kecil dibandingkan dengan lampu pijar. Setelah pelajaran IPA, kita lanjut ke pelajaran SBDP. Di sini kita akan bahas tentang poster. Yang pertama, pengertian poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya. Berarti kombinasi antara tulisan dan gambar ya. Dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Kedua, poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang dinilai strategis. Ketiga, syarat-syarat pembuatan poster di antara lain. Sebagai berikut, yang pertama, poster dibuat semenarik mungkin agar menarik minat untuk dilihat dan dibaca. Kedua, bahan yang digunakan untuk membuat poster sebaiknya menggunakan bahan yang bagus dan tidak cepat rusak, tidak cepat runtuh, ya, warnanya. Kemudian yang ketiga, poster diletakkan di tempat-tempat yang ramai yang strategis. Keempat, bahasa yang digunakannya mudah dimengerti oleh masyarakat. Kelima, kalimat dalam poster dibuat singkat, jelas, dan padat. Baik anak-anakku sekalian, baru saja telah kita simak bersama-sama video pembelajaran dari tema 4, subtema kedua pembelajaran 1, 2, dan 3. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya!